Baik saudara, saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul membangun manusia roh. Pagi ini kita bicara, kalau kita bicara manusia roh ya berarti bicara rohnya dong saudara ya. Kita bicara sesuatu yang bersifat profetik. Ada banyak simbol-simbol dari ayat yang kita baca ini. Saya tahu ketika kita membaca mungkin agak sulit dan mengerti, tapi saya akan mencoba ya menjelaskan dari Yehezkiel pasal 1 ini pelan-pelan untuk saudara bisa menangkap dan mengerti akan firman Allah ini. Betapa pentingnya kehidupan kita membangun yang namanya manusia roh kita. Sebagai sikap hati kita, sebagai respon kita. Untuk apa? Untuk mengalami namanya kemuliaan Tuhan. Itu intinya. Kita buka ya, sama-sama kita baca bergantian. Cukup panjang ayatnya, Yehezkiel pasal 1. Saya baca ayat yang ketiga, begitu lalu saudara kedua, bergantian kita baca 10-nya nanti kita sama-sama dengan semangat kita baca dengan keras ya. Saya baca ayat yang ketiga, Yehezkiel pasal 1 ayat 3 begini kata firman. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ayat 4 teruskan saudara. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Ayat yang kelima ya, dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka menyerupai manusia. Terus 6. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Ayat yang ke-7. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. 8 terus. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Ayat 9 saudara ya, mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Sama-sama kita baca ayat 10, 2, 3. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Sekali lagi saya mengerti, saya tahu sekali ketika kita membaca memang kitab Yehezkiel, memang penuh simbol. Tapi seperti yang saya pernah bilang sama saudara, bahwa kitab Yehezkiel ini banyak bicara tentang roh Allah, pekerjaan roh Allah, perbuatan roh Allah, karya roh Allah, roh suci yang penuh mujizat, yang penuh kuasa, yang tanpa batas. Makanya saya pernah katakan dari 39 kitab yang ada dalam perjanjian lama, menurut saya satu-satunya kitab yang banyak bicara perbuatan Roh Kudus itu Yehezkiel. Kitab Yehezkiel ini sejajar perjanjian baru dengan kitab Kisah Para Rasul. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda perhatikan dalam Kisah Para Rasul? Pekerjaan Roh Kudus yang hebat. Pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa di akhir zaman atas gerejanya. Banyak mujizat, banyak kemuliaan Tuhan. Perkara-perkara dahsyat dalam Kisah Para Rasul itu dinyatakan kepada kita gerejanya lewat rohnya yang ajaib itu. Nah, kitab Yehezkiel itu sama. Perjanjian lama ini kisah rasulnya itu Yehezkiel. Itu pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Nah, pagi ini kita mau bicara tentang yang namanya membangun manusia roh. Rohnya kita. Kita mesti bangun. Ingat, manusia kita terdiri dari 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini yang dalam. Untuk kita ngerti pekerjaan Tuhan. Ujungnya begini, untuk kita ngerti rencana Allah, ya kita mesti ngerti hatinya Tuhan. Untuk ngerti hatinya Tuhan, mesti ngerti cara kerjanya Tuhan. Lewat apa dia bekerja? Lewat rohnya lah. Karena Allah itu roh adanya. Nanti saya coba terangkan itu sama saudara. Langsung saja barangkali kita mulai di ayat yang ketiga. Yehezkiel 1 ayat
yang ketiga. Bolehkah kita sama-sama kembali baca ayat ini? Semangatlah pagi ini untuk membaca ayat firman Allah. Saya percaya ada berkat yang spesial yang pagi ini Tuhan turunkan atas setiap kita. Ayat ketiga sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saya kasih stressing garis merah kata begini, kalimat begini. Dan di sana dikatakan kekuasaan Tuhan meliputi dia. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkiel. Saya kasih gambar sama saudara. Ada kekuasaan Tuhan di situ, ya. Ada the glory of God turun meliputi menguasai seorang anak manusia, seorang hamba Allah yang bernama Yehezkiel. Sehingga ketika dia diliputi yang namanya the glory of God turun sama dia, dia melihat kemuliaan itu. Diperlihatkan tentang 4 makhluk sorgawi, 4 makhluk roh, saudara ya. Yang nanti kita akan pelajari juga ujungnya. Tapi mari kita lihat, yang saya mau sampaikan kepada saudara, hal yang pertama begini. Kalimat yang berkata kekuasaan Tuhan meliputi dia, ini di dalam Alkitab kalau ada cermati, ada baca, itu ditulisnya bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, berulang-ulang kali gitu ya. Banyak kali Alkitab firman Allah menuliskan, menyebutkan kalimat ini. Kekuasaan Tuhan meliputi seseorang, kekuasaan Tuhan meliputi hamba-hambanya. Alkitab tuliskan itu bukan 1, 2, 3 kali, 4 kali. Banyak kali, berulang kali. Coba saya akan kasih pandangan, contoh-contoh sama saudara. Bahwa memang benar kalimat Tuhan menguasai seseorang, kekuasaan Tuhan meliputi turun menguasai hamba-hambanya itu banyak kali. Contoh misalnya itu dialami oleh Daniel. Anda bacalah dalam kitab Daniel. Ketika Daniel dimasukkan dalam gua singa, apakah yang membuat singa nggak bisa telan Daniel? Menurut Anda apa? Singa nggak bisa telan Daniel. Ini singa bukan singa yang kenyang. Ini singa yang sedang kelaparan. Tetapi Alkitab menuliskan singa tidak bisa telan Daniel. Kenapa? The Lord is there. Tuhan ada di sana. Kekuasaan Tuhan ada bersama dengan Daniel. Maka dampaknya apa? Kemuliaan turun apa akibatnya? Kuasanya dinyatakan. Setiap orang yang mengalami kekuasaan Tuhan, ketika the power of God, the glory of God turun menguasai seseorang, maka orang itu gak sama lagi. Orang itu jadi orang yang luar biasa gitu loh. Menjadi orang yang berbeda. Singa gak bisa makan dia. Singa itu bisa bicara pencobaan. Singa bisa bicara kesukaran yang kita hadapi. Kesukaran yang besar sekalipun tidak akan bisa makan kita, tidak bisa telan kita, tidak bisa kalahkan kita. Kapan? Ketika kekuatan Allah, the power of God, termasuk glorinya, kemuliaan itu turun atas kita. Beda hasilnya. Itu pun dialami 3 pemuda yang kita tahu namanya adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Sang raja melihat yang dilempar 3 orang dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Panas banget tapi gak mati. Rambut gak terbakar, kulit gak terbakar. Bahkan baju luar yang mereka pakai pun gak hangus terbakar. Tiba-tiba raja berkata kaget, yang dimasukkan 3 orang. Tapi ada orang yang keempat, wajahnya kayak dewa, dewata, bersinar terang. Siapa yang keempat? Itu Tuhan yang hadir bersama dengan mereka. Kekuasaan Tuhan bersama dengan mereka. Dan hasilnya gak sama. Mereka menjadi orang yang berbeda dengan orang lain. Apa yang Tuhan tidak lakukan sama orang lain, Tuhan buat sama mereka. Karena kekuasaannya meliputi mereka. Contoh lagi Musa. Saya kasih value pandangan sama saudara. Musa sama. Ketika dia dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu semua merubah kehidupan Musa. Musa melihat kemuliaannya di kaki gunung Sinai. Musa melihat semak belukar yang menyala terang. Tapi ketika dia coba dekati, semak belukar itu tidak terbakar hangus oleh api. Tiba-tiba ada suara yang keluar dari api. Suara siapa? Suara Tuhan. Alkitab katakan itu kemuliaan Tuhan yang nampak pada yang namanya
Musa. Dan tiba-tiba ada suara berkata, tanggalkan kasutmu. Dan seterusnya. Dan sejak dia mengalami kemuliaan itu, hidup Musa berubah. Dia menjadi pemimpin mengeluarkan Israel dari padang gurun. 3 juta orang sendirian Musa yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan dia bisa mengalahkan Fir'aun dengan tentara-tentaranya. Bahkan banyak mujizat terjadi setelah peristiwa Musa mengalami kemuliaan itu. Ketika kekuatan alam, kemuliaan itu turun sama Musa, semuanya jadi berubah. Nah, yang saya mau sampaikan lewat pesan ini ya, bahwa ada banyak orang ternyata yang mengalami kekuasaan Tuhan. Dan saya mau bilang begini, Anda lihat statement saya ini. Semua orang ternyata yang dipenuhi kekuasaan Tuhan, ini penting. Selalu punya kesamaan, yaitu menuntut sebuah respon dari kehidupannya, dari kehidupan kita. Sambil Anda baca sekali lagi, saya sebutkan sambil Anda renungkan. Karena intinya di sini. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara ingin mengalami namanya the glory itu? The glory of God, kemuliaan Tuhan turun dalam hidup saudara. Apakah Anda ingin mengalami namanya kekuatan Tuhan melawat menjamah saudara? Cuman satu hal yang sama begini, semua orang yang dipenuhi kekuasaan Tuhan itu selalu punya satu kesamaan. Saya tambahkan kata satu di kata-kata itu. Selalu punya satu kesamaan, yaitu apa? Tuhan menuntut sebuah respon dalam kehidupan kita. Respon seperti apa? Anda mungkin perlu contoh kan? Ingin rindu. Jadi pagi ini kalau Anda rindu mengalami kemuliaan, ada satu hal yang sama di antara semua orang yang Tuhan tuntut, yaitu respon sikap hati kita. Saya kasih contoh ya, respon itu seperti apa misalnya. Anda lihat gambar ini. Keluaran pasal 3 dari mulai ayat 1 turun ke bawah. Ketika Nabi Musa melihat yang namanya kemuliaan semak belukar yang menyala, Tuhan minta respon dari Musa loh. Ya, nanti Musa akan dipakai lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Itu ditentukan responnya Musa seperti apa. Kalau misalnya Musa waktu itu dingin-dingin saja hatinya, dia gak merespon Tuhan yang turun dalam kemuliaannya, gak akan terjadi apa-apa dalam kehidupan Musa. Kenapa kemudian Musa semakin hebat? Kenapa kemudian Musa semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan? Karena orang yang bernama Musa meresponi yang Tuhan minta. Respon sikap hati kita itu penting. Semua sama kok saudara ya. Orang-orang yang ngalami Tuhan, ngalami mujizat Tuhan, itu cuma satu samanya apa? Dia punya respon. Kalau enggak, ya enggak gitu. Anda lihat ya, saya baca ayat yang kelima. Lihat Keluaran 3 ayat yang kelima. Saya baca begini kata firman. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tuhan minta respon di sini. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ketika Musa mendekati itu kemuliaan semak belukar yang menyala, Tuhan berkata begini, Musa tanggalkan sepatumu, tanggalkan kasutmu, sebab tanah di mana kamu berdiri itu tanah yang kudus. Tuhan minta sesuatu dan Musa, kalau Anda baca Alkitab, mengikuti yang Tuhan minta. Dia meresponi gitu loh. Dia tanggalkan kasutnya dan dia tersungkur di depan itu namanya kemuliaan. Dia tanggalkan kasutnya. Dia ikut meresponi yang Tuhan mau. Dan kalau kita bicara respon setiap orang, responnya Musa, responnya Daniel, responnya Sadra, Meshach, Abednego, responnya Rasul Yohanes, responnya kita. Ketika kita rindu lebih lagi dilawat oleh kemuliaan Tuhan, respon setiap orang, respon di antara kita pasti beda-beda. Saya kasih contoh lagi ya. Saya punya teman, itu responnya lain lagi ya tentang kemuliaan Tuhan. Teman saya itu orang Bandung saudara ya. Seorang hamba Tuhan yang sebaya dengan saya. Dia itu kalau khotbah di depan seperti ini gitu ya. Atau memimpin doa atau apalah pokoknya setiap kali dari bangku kursi jemaat maju ke depan. Itu selalu teman saya copot sepatunya. Dia lepas sepatunya. Ketika di bawah memuji Tuhan bersama dengan jemaat ya pakai sepatu. Tapi begitu maju ke mimbar dia mulai pimpin doa, pimpin penyembahan. Atau ketika seperti saya dia berkhotbah mengajar firman. Selalu sepatunya ditinggal di bawah di kursi. Dia gak pakai, dia copot.
Pernah ditanya sama seorang jemaat, Pak Pendeta, kenapa setiap kali maju ke depan mimbar, khotbah, sepatunya selalu ditinggalkan, dicopot di kursi. Apa Pak Pendeta kakinya kepanasan? Gitu. Pendeta katakan, oh tidak, kaki saya tidak kepanasan. Gerejamu ini, gereja ini dingin, AC-nya dingin. Enggak, saya enggak kepanasan. Itu hanya respon saya saja, meresponi kuasa Tuhan. Menurut saya memang tidak pernah tanya langsung. Kayaknya teman saya ini, pendeta ini mungkin responnya niru Musa. Ketika tanah itu kudus, kemuliaan Allah hadir, disuruh copot kasutnya. Responnya Musa seperti itu. Rupanya teman saya seperti itu. Ketika bicara respon itu beda-beda. Ada orang responnya begitu hormat sama Tuhan. Ya, begitu takut sama Tuhan, begitu taat sama Tuhan. Ketaatan hati kita kepada Tuhan. Itu bagian respon kita loh. Coba Anda lihat kata-kata ini. Perhatikan baik. Setiap kali ya Tuhan buat sesuatu dalam kehidupan kita. Misalnya dia berikan mujizat sama kita. Dia kasih berkatnya sama saudara. Saudara berdoa dan jawaban doa terjadi. Atau tindakan-tindakan Tuhan, hal-hal yang lain yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Ada banyak perbuatan ajaib, hal-hal yang besar gitu ya. Hal-hal yang saudara gak pernah pikirkan, yang saudara gak pernah timbul di hati saudara. Tuhan beri sama saudara. Itu namanya kemuliaan Tuhan turun sama saudara. Itu namanya the power of God terjadi dalam hidupnya. Yang terjadi, yang saudara alami itu karena kekuatan, karena kemuliaan, karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Dan saya mau ingatkan selalu sama. Satu hal yang sama, Tuhan selalu minta respon dari kita. Anda mau mengalami lebih luar biasa enggak? Tergantung respon kita loh. Anda ingin enggak the power of God itu semakin hebat terjadi dalam hidup kita? Tergantung respon kita. Kenapa ada banyak orang berkata, Kristen kok gini-gini aja ya. Barangkali respon hatimu yang salah. Karena sama kok, satu hal yang sama, kesamaan yang terjadi kita alami. Selalu yang Tuhan minta satu ini respon kita. Saya mau kasih contoh yang lain sama saudara. Ya, ketika kalau Anda baca kitab Tawari ya. Ketika Salomo mentahbiskan bait Allah. Itu kemuliaan Tuhan itu turun. Dan begini. Kemuliaan Tuhan turun itu pasti ada alasannya karena sebuah alasan. Atau saya baca dulu ini ayatnya ya. 1 Tawari pasal 5 ayat 13 sampai 14. Saya baca ayatnya saudara ya. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu perhatikan serentak mendengarkan paduan suaranya. Untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan. Ini di bait Allah Salomo ada pujian begini. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, bait Allah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Coba sama-sama kita baca di ayat yang ke-14. 1, 2, dan 3. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ini menarik loh, ini luar biasa. Ini sesuatu yang hebat terjadi di bait Allah. Coba kalau ini terjadi di gereja kita masing-masing, dahsyat. Ya, ketika bait Allah Salomo setelah dibangun ditabiskan, Salomo yang langsung mimpin. Itu awan kemuliaan, the glory of God, the power of God turun. Apa yang terjadi ketika awan kemuliaan turun? Alkitab katakan semua imam-imam yang melayani Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tidak tahan berdiri, semuanya berlutut, semuanya tersungkur. Atau istilah orang sekarang mungkin rebah, mungkin jatuh. Tidak kuat menyelenggarakan ibadah dengan berdiri. Semuanya tertunduk saudara ya. Karena awan yang turun. Awan kemuliaan. Tapi seringkali kita itu kan gak menyadari. Tidak berpikir. Kenapa ya kemuliaan Tuhan turun.
Pernah nggak Anda merenungkan, Anda berpikir dalam hidupmu, kenapa ya kemuliaan Tuhan turun? Kenapa ya kuasa Tuhan aku alami? Pernah tidak saudara merenungkan, berpikir, nyadar gitu loh. Kenapa ya mujizat Tuhan terjadi dalam hidupku? Kenapa kuasanya, kekuatannya aku alami? Kenapa doaku dijawab? Pernah mikir nggak? Kenapa awan itu turun? Nggak sembarangan kan? Sama dengan saudara, Bapak Ibu Saudara. Masa saudara diam-diam, nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu apa-apa, diam-diam lalu Anda turun dari atas, Anda turun gitu ke bawah, ngapain? Kalau nggak ada sesuatu, nggak ada apa-apa, diam-diam nggak mungkin Anda dari atas turun gitu, nggak mungkin. Pasti ada apa-apa, pasti ada sesuatu. Pernah berpikir sesuatu? Kenapa Tuhan dari tahtanya dia turun melawat kita? Kenapa the glory of God, awan kemuliaan itu sampai turun atas kita, menaungi kita, meliputi kita? Kenapa? Pasti ada alasan, itu maksud saya. Pasti ada sesuatu. Mau mengalami kuasa Tuhan, mau mengalami namanya the power of God, kuasanya terjadi sama kita. Itu ada alasannya, saudara ya. Alasannya apa? Berdasarkan ayat, nanti tolong Anda baca deh 2 Tawari pasal 5 atau pasal sebelumnya. Kenapa kemuliaan Allah turun? Sebab yang namanya Salomo memang mendedikasikan bait Allah, rumah Allah ini dia siapkan, dia korbankan, dia berikan untuk Tuhan. Memang disiapkan, dipersembahkan untuk Tuhan, menjadi rumah puji-pujian, rumah kemuliaan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Selalu ada orang-orang yang memuliakan Tuhan. Memang rumah Allah ini didedikasikan untuk Tuhan, disiapkan, diberikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ada alasannya kemuliaan turun, memang dipersembahkan untuk Tuhan. Tuh, ini bicara respon orang beda-beda. Ini respon Salomo. Ini respon bait Allah dipenuhi kemuliaan. Ada respon selalu sama ya saudara ya, seperti itu. Ini respon Rasul Yohanes. Anda lihat gambar ini. Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 17. Ini barangkali kalau dibaca kepanjangan saudara ya. Tapi dalam ayat ini saya percaya Anda udah ngerti gambarannya. Dalam Wahyu pasal 1, coba nanti Anda di rumah tolong baca ya. Kalau dibaca panjang nih saudara ya, nggak selesai saudara ya. Dalam ayat ini Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos, dapat penglihatan. Penglihatannya luar biasa, penglihatannya hebat. Dia lihat Yesus itu wajahnya bersinar terang kayak matahari. Rambutnya Yesus putih metah, putih banget gitu. Apalagi tangan kanannya pegang 7 bintang. Yohanes lihat. Kakinya itu membara kayak tembaga, bersinar kayak tembaga yang terbakar gitu saudara ya, yang menyala maksud saya. Lalu dikatakan itu yang namanya mulutnya itu mengeluarkan sebilah pedang tajam bermata 2. Dan masih banyak hal yang lain seperti terangnya matahari tubuh Yesus. Dan ketika dia lihat kemuliaan, Yesus menyatakan diri tampil di hadapan dengan segala kemuliaan seperti itu. Bagaimana respon Yohanes? Yohanes tersungkur responnya. Dia tersungkur, dia sujud menyembah di hadapannya Yesus. Itu respon, langsung nyembah, langsung tunduk diri. Engkau yang tertinggi, engkau yang terhebat. Baru kemudian Tuhan bukakan kitab Wahyu. Baru kemudian Tuhan bukakan penglihatan-penglihatan. Baca pasal yang kedua. Setelah pasal 1 kan pasal 2, pasal 3 terus sampai pasal 22 kitab Wahyu. Sampai dilihat sorga, bumi baru. Dimulai dengan penglihatan, apa itu? Tentang 7 sidang jemaat di Asia Kecil yang menggambarkan gereja di akhir zaman, menggambarkan peristiwa-peristiwa besar di masa mendatang. Itu makin hebat penglihatan, makin dalam, makin luar biasa Tuhan singkapkan, makin dalam disingkapkan. Kapan disingkapkan makin dalam? Kapan Tuhan bicara lebih dahsyat, lebih luar biasa? Ketika responnya Yohanes tersungkur, satu sama semuanya. Tuhan selalu minta respon, mau tidak mengalami namanya kemuliaan lebih dalam, lebih hebat. Jawaban doa lebih luar biasa. Anda di tahun 2022, jejak langkahmu, jejak yang disertai Tuhan. The power of God ada bersamamu, bersama keluargamu, bahkan pekerjaanmu. Bagaimana caranya? Harus punya respon hati. Yang Tuhan minta, sikap kita, respon kita seperti apa? Ini sama untuk semua.
masalah diliputi kekuasaan Tuhan, oh Tuhan bisa lakukan itu. Tapi selalu satu yang Tuhan minta, respon kita bagaimana. Saudara, percayalah di tahun 2022 ini Tuhan itu punya rancangan, punya rencana gitu ya dalam hidup kita. Tetapi masalahnya, persoalannya adalah kita ini seringkali tidak mengerti akan rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Seperti saya katakan dari awal sama saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendeta supaya kita ngerti rencananya Tuhan atas hidup kita? Untuk mengerti rencananya Tuhan atas hidup kita masing-masing. Sebab saya ulang, Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kehidupan kita masing-masing. Apakah saudara bisa berkata amin? Apakah saudara mengaminkan bahwa tahun ini juga 2022 Tuhan itu punya rencana yang indah buat hidup saudara? Tapi persoalannya kitanya seringkali gak ngerti rencana Tuhan. Bagaimana coba supaya kita ngerti rencana Tuhan? Untuk mengerti rencana Tuhan, kita harus ngerti isi hatinya Tuhan, ngerti hatinya Tuhan. Saya ulang ya. Untuk mengerti rencananya Tuhan, Anda dan saya diminta begini, harus ngerti hatinya Tuhan. Nah, untuk ngerti hatinya Tuhan, itu harus lewat roh. Kenapa lewat roh? Kita mulai bicara roh ini saudara ya. Sesuatu yang profetik. Karena Allah itu Alkitab katakan roh adanya. Kalau nggak lewat roh kita nggak bisa. Anda dan saya makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh. Ya, saya pernah ajarkan itu. Roh, jiwa dan tubuh. Kita makhluk roh yang tinggal dalam tubuh. Untuk kita ngerti rencana Tuhan harus ngerti hatinya. Untuk ngerti hatinya Tuhan, kerinduannya harus menggunakan roh kita, pakai cara roh. Tanpa roh nggak bisa, karena Allah itu roh adanya. Pakai cara yang berbeda, nggak connect. Caranya nggak sama, nggak nyambung. Sama dengan radio, saya kasih gambar itu, perlihatkan. Anda kalau setel radio, gelombang mau AM, mau FM, ada setel satu stasiun radio yang Anda pilih. Ada pujian di sana. Itu beda frekuensi radionya 0, Anda dengarnya nggak jelas. Bahkan mungkin kersak, boomingnya keras. Nggak jelas Anda nangkap bicara apa ya di radio itu. Orang itu bicara apa ya, Anda nggak dengar. Kenapa? Frekuensinya, gelombang radionya tidak pas. Sama dengan Allah. Allah itu roh. Kalau Anda caranya nggak pas, nggak pakai caranya Tuhan, nggak nyambung, nggak ngerti. Anda nggak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Nggak ngerti rencananya. Hatinya nggak ngerti, bagaimana ngerti? Banyak kita gagal jatuh bangun. Destininya Tuhan nggak jadi sama kita. Nggak nyambung sih. Gitu saudara ya. Nah sekarang saya mau terangkan. Respon hati seperti apa? Cara seperti apa yang Tuhan mau untuk kita menyikapi, meresponi hati kita dengan roh kita. Apa yang Tuhan buat. Jadi kalau kita ingin yang namanya kemuliaan Tuhan semakin nyata. 2022 the glory of God-nya Allah itu nyata, hebat, dahsyat dalam hidup kita. Yang Tuhan minta sama, gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Yang dia minta respon hati kita. Respon seperti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau. Kita lihat Yeskil 1 di ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita membaca ayat ini ya. Yeskil 1 ayat 10. 1, 2, dan 3. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Ada 4 makhluk ya punya 4 wajah. Ini simbol bersifat profetik. Ya, saudara, ketika kita baca Alkitab, Tuhan itu banyak bermain, berbicara kepada kita. Gerakannya dia itu pakai profetik, pakai simbol-simbol. Simbol-simbol yang ditulis Alkitab itu bukan supaya menu-menui Alkitab. Pembangunan bait suci saja, misalnya bait suci tabernakelnya mau Salomo, mau tabernakelnya Musa, itu simbolik semua, bersifat profetik, gambaran semua. Lihat, pembangunan bait Allahnya tabernakelnya Musa saja
itu dibangunnya dengan kain saja harus warna ungu tua, nggak boleh sembarangan. Ada kain warna ungu. Ruangan Maha Suci harus dibuat dari emas semuanya, lapis emas, emas semuanya, warna kuning, nggak boleh sembarangan. Itu kan ada arti kemuliaan Tuhan semua. Kayunya harus kayu penaga, dilapisnya dengan emas, simbol semua, nggak boleh sembarangan. Bahkan ada banyak angka-angka di Alkitab yang semuanya simbol. Dan itu punya arti yang tajam. Tuhan bicara dalam kepada umatnya lewat hal-hal yang bersifat profetik, lewat sifat simbol-simbol tadi. Tapi Tuhan mau bicara lebih dalam kepada umatnya lewat simbol gambaran tadi. Jadi bukan sekedar penuhi Alkitab iseng, itu punya arti yang dalam di Alkitab. Kita saja untuk bersekutu masuk dalam persamaan kematian Yesus dan kebangkitannya disimbolkan sama Tuhan lewat apa? Mesti dibaptis gitu ya. Perjamuan kudus makan dagingnya, tubuhnya dan darahnya, harus makan roti dan anggur. Itu semua simbol gitu. Tetapi Tuhan mau kita melakukan, itu sesuatu yang ilahi yang membawa kita mengalami terobosan yang sangat dalam. Banyak simbol, apalagi sebentar lagi mau Imlek saudara ya. Imlek itu banyak simbol-simbol di sana. Orang Tionghoa itu rupanya banyak simbol yang bersifat profetik. Lihat orang ulang tahun orang Tionghoa. Salah satu makanan yang dipesan yang dimakan mesti mie. Ya, kenapa bukan bihun? Orang berkata, kenapa bukan kue tiaw yang lebih tebal? Mesti pakai yang pas. Kenapa bukan bihun? Bihun tipis. Kenapa bukan kue tiaw? Kue tiaw tebal. Kenapa mesti mie yang panjang? Makannya pun gak boleh dipotong aturannya kan. Itu profetik kan saudara ya. Ini cuma ngomong saudara supaya ada pemahaman. Karena itu bicara panjang umur kan, itu profetik. Di Alkitab banyak yang profetik. Saya cuma kasih gambaran hari-hari dulu supaya ada paham. Apalagi Imlek nanti tanggal 1 Februari. Itu semua makanan yang dimakan dalam nuansa Imlek itu punya simbol. Harus ada jeruk warna kuning. Wah itu kan gambaran kemuliaan, gambaran rezeki, kemakmuran, berkat dan segala macam. Iya kan? Semuanya pakai simbol. Malam konnian, malamnya itu mesti pakai makan ikan segala macam saudara ya. Ikan gambaran rezeki berkat juga kan itu. Nian yui ya saudara ya. Supaya selalu ada berkat yang lebih gitu. Semuanya simbol. Dan simbol yang sering kali orang mengatakan, wah simbol setan katanya Cina itu saudara ya. Apa itu? Naga. Padahal naga itu bagi filosofinya orang China di sana RRC. Naga itu simbol yang paling penting. Negara RRC itu simbolnya adalah naga. Dan naga itu berabad-abad dari dulu itu dipakai simbol kaisar, kebesaran kaisar. Naganya kaisar bukan cakar 3, cakar 4, cakarnya 5. Artinya yang tertinggi gitu ya, yang termulia itu naga kaisar. Dan naga itu sebetulnya memang kadang-kadang orang Kristen yang gak ngerti gitu ya. Gak ngerti tapi ngomongnya besar gitu ya. Pokoknya naga, oh setan iblis. Dikaitkan sama Lucifer kan. Si ular naga tua yang bergerak itu ya. Yang menjatuhkan sepertiga bintang di langit. Oh naga yang di kitab Wahyu Lucifer itu beda dengan naga yang simbolnya orang Cina saudara, beda ya. Orang Chinese punya simbol tuh naga itu lain loh saudara ya. Naga itu kalau Anda tahu orang Chinese menggambarkan naga itu bicara kebenaran, kemakmuran, keberuntungan gitu ya. Kalau rumah ada nuansa naga, ya naganya naga yang mereka itu saudara ya, itu sebetulnya bicara kebenaran, kemakmuran. Cuman seringkali orang mengartikannya lain. Begitu naga, oh setan. Ini saya kasih gambaran hari-hari supaya Anda ngerti. Sebab di ayat ini, nah saya mau bawa saudara, di ayat barusan yang kita baca, itu simbolnya pun aneh. Dan ini bukan iblis gitu loh. Anda jangan dikit-dikit, wah ini setan. Bukan setan loh. Seperti orang katakan, oh naga itu setan Lucifer. Kesasar lagi. Liong atau long itu bukan setan sebetulnya. Mungkin satu kali waktu saya jelaskan itu sama saudara ya. Supaya filosofi itu Anda ngerti saudara ya. Makanya seringkali kalau namanya Imlek, tarian liong itu mesti ada ya. Liang-liong itu mesti ada. Karena itu mendatangkan keberuntungan gitu. Bukan iblisnya yang orang katakan suka salah mengerti. Sama dengan ini, coba saya baca ulang sekali lagi. Yehiskiel 1 ayat 10. Perhatikan, muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. Yang pertama, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Ini yang aneh, ini wajahnya 4 wajah ini bukan setan loh. Ini makhluk roh. Yang sebetulnya Allah perlihatkan kepada Yehiskiel itu menjadi responnya dia, responnya kita. Kalau mau the glory of God,
turun sama kita. Satu sama yang Tuhan minta. Harus punya respon. Respon yang pertama kita harus seperti, saya tidak urutkan ya wajahnya. Saya mulai terangkan sama saudara yang paling mudah dimengerti. Dari 4 wajah ini yang pertama Tuhan minta respon kita. Harus punya wajah seperti lembu. Lembu itu selalu bicara sacrifice, pengorbanan. Saya ini mau terangkan lebih dalam sama saudara. Tapi Anda kerja kan saudara, ada yang sekolah, waktu mepet. Tapi intinya begini, saya lanjutkan besok saudara ya. Respon yang Tuhan minta yang pertama, kalau tahun ini Anda ingin mengalami namanya kemuliaan Tuhan turun sama saudara. Kekuasaan Tuhan melawat saudara. Yang Tuhan minta respon itu, Anda mesti punya wajah ini, sikap ini. Lembu, lembu itu sacrifice, pengorbanan. Lembu itu kalau di dunia itu gak enak nasibnya, dipotong, dibunuh, darahnya dicurahkan. Suruh kerja terus jadi hamba. Memang ini warna hamba kan, artinya hamba kan lembu. Pengorbanan, rela berkorban. Yesus pernah ngomong gini sama muridnya, kalau kamu ingin jadi yang terbesar, kamu mesti jadi hamba, kamu mesti jadi pelayan. Dan memang saudara ya, kemuliaan dari tempat yang tinggi, kuasa dari tempat tinggi, itu turun ke tempat yang rendah. Orang yang punya hati hamba, hati mau berkorban. Saudara mau 2022 ini engkau ngalami kemuliaan yang lebih lagi. Doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi di luar pemikiran saudara. Tuhan tolong hidupmu, Tuhan bela hidupmu. Engkau harus punya respon lembu ini. Siap berkorban, mau melayani. Seperti lembu, mau kerja buat Tuhan. Gak hitung-hitungan sama Tuhan. Orang-orang seperti ini yang responnya seperti wajah lembu, sikap hatinya seperti lembu. Aku siap Tuhan, yang Tuhan mau apa? Tuhan rindu apa dalam hidupku? Kalau Tuhan tegur kita, aku mau berubah Tuhan. Ikuti jejak langkahnya Tuhan. Yesus itu pun manusia hamba turun ke dunia. Kalau Anda punya respon ini, selalu dari tempat yang tinggi, turun ke tempat yang rendah, yang punya hati menghamba. Saya ajak saudara respon yang pertama ini miliki dalam hidup kita. Maka 2022 kalau kita punya hati hamba, suka rendahkan diri, bukankah Alkitab berkata orang yang merendahkan dirinya di kaki Tuhan pasti ditinggikan oleh Tuhan. Musa, Daniel, Rasul Yohanes itu orang-orang yang punya hati hamba. Makanya tidak heran mereka adalah orang-orang yang diliputi kekuasaan Tuhan. Respon yang pertama ini penting dan saya akan lanjutkan besok lagi saudara.